الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, jemaah subuh di hari yang ke-20 bulan Ramadan 1446 Hijriah, rahimahullahu ta'ala, rahimakumullahu ta'ala wa a'azana wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran membaca, mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Naml, surat yang ke-27, surat Semut, dan pelajaran kita hari ini masuk ke ayat yang ke-76. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqussu ala bani Israil. Di awalnya inna hadzal Qur'an. Di atasnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil. Ala bani Israil aktsarul ladzi hum fihi yakhtalifun. Ahsanta, barakallahu fi. Cuma mungkin karena lisannya yang diperhatikan makhraj zalnya, ya, jangan sampai berpindah ke jim, ya. A'udzu, ya, ini harus diperhatikan. A'udzu, bukan a'udzu, ya. A'udzu billah minasyaitonir rajim. Barakallahu fiik wa ahsant. Berikutnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. wa innahu lahuda wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Coba diulangi. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ahsanta, barakallahu fiik. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bagaimana yang kemarin kita isyaratkan bahwa
setelah di awal-awal Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Al-Qur'an di awal-awal surat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Tentang Al-Qur'an ini, itu Al-Qur'an dan kitab yang nyata, yang jelas dan menjelaskan. Dia Al-Quran hudan, petunjuk. Ini yang di awal-awal surat ya. Kita ingin mengikat penjelasan tentang surat ini yang di awal sudah dibuka tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, wa busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga ditegaskan di awal tentang terbagi duanya manusia terhadap Al-Quran. Yang pertama mukminun, ya, maka orang yang beriman yang Al-Quran bagi mereka merupakan petunjuk. Bagi orang yang beriman, Al-Quran adalah busyra, kabar gembira, cahaya yang menerangi kehidupan mereka, menuntun mereka menuju surga. Kemudian yang kedua, di pangkal surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kelompok yang kedua, yaitu yang tidak beriman. Di ayat yang keempat, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, yang nanti akan ditegaskan oleh Al-Quran, akan dipaparkan argumen-argumen bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengadakan hari yang dinamakan dengan hari akhirat, dengan diciptanya manusia kembali setelah mati. Yang tidak beriman dengan akhirat, di dunianya mereka melihat apapun penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan, apapun penentangan-penentangan yang mereka lakukan untuk menghadapi kebenaran, itu semuanya di mata mereka indah. Zayyana lahum a'malahum. Kemudian di sini juga di pangkal surat ini Allah menegaskan tentang Nabi, bahwa Nabi SAW benar-benar menerima Al-Quran, bukan seperti yang dituduhkan bahwa Nabi yang menyusunnya sendiri. Nabi yang bermimpi lalu meminta yang orang lain menuliskannya, bekerja sama dengan pihak lain untuk menghasilkan Al-Quran. Di ayat yang ke-6, wa innaka latulaqqal Qur'anu min ladun hakimin alim. Sungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar diberikan Al-Quran, diturunkan, diserahkan kepadamu Al-Quran dari sisi zat yang maha bijaksana dan maha berilmu, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhenti. Di sini ditegaskan oleh Allah bukti-bukti bahwa Al-Quran itu wahyu dari cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Cerita Nabi Musa, masuk ya ke cerita Nabi Musa yang membuktikan bahwa itu bukan Nabi yang menyusun, karena Nabi tidak tahu sama sekali tentang cerita Nabi Musa. Ya, secara detail ini diceritakan bagaimana dia tersesat dalam perjalanan pulang dari Madian kembali ke Mesir, membawa keluarga, istri dan anak-anaknya di malam yang gelap, di cuaca yang sangat dingin. Mana mungkin Nabi SAW menceritakan ini kepada Quraisy kalau bukan itu wahyu dari Allah. Kemudian masuk ke cerita Nabi Daud dan Sulaiman yang panjang lebar, diceritakan oleh Allah sekitar 29 ayat atau 19 ayat. Dari ayat 15, dari ayat 15, walaqad ataina Dawud wa Sulaiman, sampai ayat 44. Itu cerita Nabi
Sulaiman, di awalnya tentang ayahnya Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman bersama Ratu Balqis sampai ayat 44. Ini juga menjadi bukti bagi orang Quraisy bahwa Al-Quran bukan Nabi yang menyusun, bukan Nabi yang membuat-buatnya, bukan Nabi yang menulisnya, yang merangkai kata-kata dan ceritanya, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu detail cerita tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis sampai berimannya Ratu Balqis. Ya. Kemudian masuk ke cerita Nabi Saleh. Disinggung oleh Allah sebagai bukti juga tentang Al-Quran, dia wahyu, bukan Nabi yang membuat-buatnya. Kemudian pada ayat tentang Nabi Lut, ayat 45, Nabi Saleh yang diutus ke kaum Tsamud. Kemudian ayat 54, 10 ayat setelahnya masuk ke cerita Nabi Lut. Wa Lutan idh qala liqaumihi. Ini juga menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, bukan Nabi yang menyusunnya. Cerita tentang Nabi Lut, kemudian masuk ke argumentasi yang dipaparkan oleh Al-Quran tentang ketauhidan, bahwa yang berhak disembah adalah Allah. Argumentasi tauhid, yang berhak mendapatkan ibadah yang mencipta alam semesta. Yang tidak mencipta mustahil mendapatkan ibadah, apalagi kalau dia dicipta. Tentu yang selain pencipta, yang dicipta, semua selain Allah Subhanahu wa taala makhluk. Ya, makanya ketika para ulama tafsir menafsirkan al-alamin, Rabbil alamin, alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya, al-alamin ini ditafsirkan oleh ulama adalah kullu ma siwallah. Kullu ma siwallah, semua selain Allah alamin. Apa itu alamin? Makhluk yang dicipta oleh Allah. Ya, yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai dari cerita Nabi Lut, di mana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, di ayat sampai ayat 58, Allah Subhanahu wa taala kembali menunjukkan khitabnya, pembicaraannya kepada Nabi Muhammad SAW. Qul, ayat 59, katakan hai Muhammad, alhamdulillah, maksudnya bersyukur kepada Allah atas nikmat kerasulan, dipilihnya dia sebagai rasul, nikmat mengikuti, mengenali dan mengikuti petunjuk para nabi sebelumnya. Makanya dia diarahkan oleh Allah untuk mengucapkan keselamatan. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa. Selamat atas setiap hamba-hambanya atau hamba-hambanya yang dipilih, maksudnya para rasul. Ya. Karena memang Nabi diperintah untuk mengikuti petunjuk para rasul sebelumnya. Fabihudahum iqtadih. Fabihudahum iqtadih. Kata Allah di ayat yang lain, dengan petunjuk para rasul itu engkau hai Muhammad ikuti. Jadi ini juga termasuk nikmat Allah, berada di jalan para rasul, berada di agama para rasul. Agama para rasul yang mereka bawa, yang mereka serukan untuk umat, kepada umatnya adalah agama tauhid. Islam itu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu semua agama Rasul. Kata Nabi SAW, innama nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat. Kami ini para rasul atau para nabi, saudara seayah. Ya, saudara seayah ini maksudnya ayah mereka satu, ibunya berbeda-beda. Kata para ulama yang mensyarahkan hadis ini, maksudnya akidah, usulul iman, pokok-pokok keimanan, semua para rasul sama.
Ya, mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani kitab, mengimani rasul, mengimani hari akhir, mengimani takdir, sama. Menyembah Allah Subhanahu wa taala sama. Dakwah para rasul semuanya mengajak umat untuk menyembah Allah. Sebagaimana yang sudah kita nukilkan ayat-ayat. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul. Tugas mereka apa? Menyeru untuk mengibadati Allah. U'budullah wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Secara terperinci Allah menyebutkan per rasul. Wa ila 'adin akhahum huda faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Hud diutus kepada kaumnya, kaum 'Ad, menyeru, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku ibadati Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada yang berhak kalian sembah kecuali Dia, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kemudian Nabi Saleh juga, wa ila thamud aqahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sama, bunyinya sama. Pada Nabi Syuaib juga, wa ila madyana aqahum syuaiban faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dakwah mereka sama, mengajak kepada tauhid, dan mereka sendiri para rasul ini diancam oleh Allah andai berbuat syirik. Andai rasul itu berbuat syirik, diancam oleh Allah. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu hai Muhammad dan kepada siapa sebelummu, itu rasul-rasul sebelum beliau. Apa yang diwahyukan oleh Allah? La in asyrakta, wahyu ancaman. Jika engkau hai rasul berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, pasti akan terhapus, sia-sia, batal amalan kebaikanmu. Rasul saja diancam dari jika berbuat syirik. Walau asyraku, di ayat yang lain, setelah Allah ceritakan tentang rasul-rasul di surah Al-An'am, tentang 18 rasul. Mulai dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yaqub, Nabi Nuh sebelum mereka, kemudian terus nabi-nabi para Bani Israel. Ya, ada 18 nabi diceritakan oleh Allah dalam beberapa ayat dengan nama-nama mereka masing-masing, sampai Ilyasa, ya, Ilyas, Zalkifl, disebutkan namanya langsung oleh Allah, diceritakan tentang kelebihan-kelebihan mereka. Setelah itu Allah mengatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, maka terhapuslah apapun yang mereka lakukan. Jadi dasar syariat, dasar akidah dan keyakinan yang mereka bawa sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW diperintah oleh Allah untuk mengikuti mereka. Fabihudahum iqtadi, dengan petunjuk mereka engkau hai Muhammad ikuti. Maka tidak ada seindah berjalan di atas agama para rasul, walaupun dari sisi syariat berbeda-beda, karena ibu mereka berbeda-beda. Wa ummahatuhum syatta, ibu mereka tidak sama, kata Nabi SAW. Maksudnya syariat. Ya, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, di surah Al-Maidah. Setiap dari kalian kami berikan syariat yang dan jalan beragama yang berbeda-beda, maksudnya syariat dalam beribadahnya. Salat mereka semua sama, ada, tapi cara salat, waktu salat tidak sama. Puasa juga demikian. Ya. Balik kita ke ayat tadi, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan selamat. Wassalamun ala ibadihil ladzina istafa. Nah, kemudian itu yang tadi kita sampaikan, argumentasi tentang tauhid. Amman khalaqas, ayat 60, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'. Ini semua dalil-dalil bahwa Allah yang berhak disembah, karena Dia yang mencipta langit, Dia mencipta bumi, Dia menurunkan hujan, Dia menumbuhkan tanaman, yang menjadikan kebun-kebun yang indah. Tidak ada seorang pun yang bisa menumbuhkan sebatang pohon pun. Ya. Lalu Allah katakan, Ailahum ma'allah. Ailahum ma'allah ini diulang beberapa kali. Berapa kali yang sudah kita pelajari? Ada 3 kali kurang lebih.
Yang pertama di ayat 60 itu, ilahum ma'allah. Apakah ada yang disembah bersama Allah? Setelah sebelumnya Allah katakan dia yang mencipta langit, dia mencipta bumi, dia menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Tidak ada yang bisa menumbuhkan sebatang pohon pun selain Allah. Ya. Apakah ada yang disembah selain bersama Allah? Kemudian di ayat berikutnya 61, ailahum ma'allah. Setelah argumentasi tauhid yang lain, amman ja'alal arda qararan. Bumi ini tenang, tidak bergetar, tidak bergerak, ya, tidak goncang seperti di atas laut, di atas air. Ini siapa yang membuat seperti ini? Menunjukkan bahwa ada yang menjadikannya, yaitu Allah. Ya. Kemudian yang menjalankan atau mengalirkan sungai-sungai di permukaan bumi, di celah-celah gunung, di celah-celah bumi, ada sungai yang sangat banyak sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber rezeki bagi manusia. Itu siapa yang mengalirkan sungai-sungai tersebut? Kemudian yang menancapkan gunung-gunung sebagai pasak bagi bumi. Ini juga siapa yang melakukannya? Kemudian yang menjadikan ada pembatas antara dua laut, dua air tawar dengan air asin, air sungai dengan air laut. Kok bisa? Padahal sama-sama air. Kenapa tidak bisa menyatu? Ada pembatas. Jangankan antara tawar dengan asin, antara asin dengan asin, ada lautan yang dipisahkan oleh Allah. Itu siapa pelakunya? Siapa yang menjadikan itu semua? Nah, setelah itu baru ditanya lagi. Setelah ini, masihkah ada yang berhak disembah bersama Allah? Yang itu pun yang masalah tadi tidak ada yang satu pun yang bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga kalinya di ayat 62, setelah Allah memberikan argumen siapa yang menyambut atau mengabulkan doa orang yang dalam kesempitan. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Ya, siapa yang mendengar, siapa yang mengabulkan, siapa yang mengabulkan doa orang yang dalam kesempitan. Ya, ketika dalam kesempitan tidak ada yang mendengar. Di tengah lautan, di malam yang kelam, di tengah-tengah hembusan angin badai yang kencang dengan suara gemuruh yang keras. Ya. Lalu berdoa seorang manusia memohon pertolongan. Siapa yang mendengar doa ketika itu kecuali Allah Subhanahu wa taala? Dia yang mengangkat keburukan. Dia menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maksud khalifah sudah kita jelaskan, yaitu yang bersilih ganti. Habis satu generasi, tiba generasi berikutnya. Tidak ada dikatakan manusia ini punah. Sementara makhluk Allah yang lain ada yang dihukumi, yang hampir punah, terhukum punah, dijaga kelestariannya. Ada menjaga kelestarian manusia agar tidak habis manusia? Tidak. Sampai selama bumi ini masih ada, berkembang, manusia pasti akan ada. Karena Allah yang menjadikan dia khalifah. Sampai nanti bumi ini dihancurkan oleh Allah, baru manusia tidak ada lagi. Ya. Ini yang menjadikan manusia tidak akan punah di muka bumi ini Allah. Karena makna khalifah itu yakhlufu ba'duhum ba'dah, yaitu meneruskan generasi sebelumnya. Makanya ketika di umat-umat terdahulu Allah tetapkan bencana untuk satu umat sekaligus yang kufur, masih Allah sisakan orang-orang yang beriman yang diselamatkan oleh Allah untuk melanjutkan khalifah di muka bumi, untuk memakmurkan, mengisi bumi, mempergunakan bumi ini untuk menyembah Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Lalu ditanya lagi, ailahum ma'allah, adakah yang berhak disembah bersama Allah setelah semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang ketiga kali. Yang keempat kali, berarti bukan tiga kali ya. Yang keempat kali pada ayat 63, setelah memberikan argumentasi bahwa yang menunjukkan arah dalam kegelapan di daratan, di lautan, yang mengirimkan, memperjalankan angin sebagai kabar gembira sebelum turun hujan, ini semuanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, apakah masih ada selain Allah yang berhak disembah bersama Allah?
Ini semuanya argumentasi tauhid yang dipaparkan oleh Allah di ayat-ayat tadi. Kemudian yang kelima, 64, pada ayat 64, amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Siapa yang memulai penciptaan manusia dan kemudian mengembalikan. Ini tentang kebangkitan yang diingkari. Dari sini momennya nanti Allah memaparkan pula dalil tentang bahwa dia mampu untuk mengembalikan penciptaan manusia nanti. Setelah habis, setelah mati, kemudian jasadnya habis, hancur, lalu dikembalikan oleh Allah. Karena diingkari pula oleh orang-orang kafir. Maka dibantah oleh Allah, ditegakkan argumen-argumen dan alasan-alasan, dalil-dalil yang kuat. Ya. Nah, ini yang kelima kalinya. Kita ulang kembali ya. Mulai tadi ilahumma Allah di ayat 60. Ya. Kemudian 61, kemudian 62, kemudian 63, sudah berapa itu? 4, kemudian yang 64 ini ilahumma Allah, yang kelima, 5 kali. 5 kali. Ilahumma Allah, ilahumma Allah, ilahumma Allah, ilahumma Allah, ilahumma Allah. 5 kali diulang oleh Allah setelah memaparkan tentang bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan argumen-argumen yang luar biasa. Ya, karena yang berhak disembah Allah satu-satunya, dia yang melakukan semua ini. Dia yang mempunyai, dia yang mencipta alam semesta, dia yang mengurusinya, dia yang mengaturnya, dia yang menguasainya, dia yang memilikinya. Tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini tanpa kehendaknya. Lalu yang diciptanya ditandingkan dengan dia, disembah bersama menyembah dia. Ini sangat luar biasa. Maka syirik itu dosa yang paling besar. Ya, kezaliman yang paling besar. Nah, kemudian karena tadi ada tentang disinggung oleh Allah bahwa dia yang mengembalikan penciptaan manusia nanti setelah mati, lalu Allah tegakkan argumentasi bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mencipta manusia kembali, karena diingkari oleh orang-orang Quraisy. Mereka menolak. Ya. Sebelumnya di antara argumentasi tauhid tentang ilmu gaib. Ini juga sudah kita pelajari. Allah menegaskan bahwa tidak ada satupun yang mengetahui ilmu gaib di bumi, di langit kecuali Allah. Di ayat berapa itu? 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ya. Kemudian mulailah masuk kepada masalah berbangkit tadi, manusia dihidupkan kembali setelah mati. Argumentasinya sangat luar biasa. Coba disuruh oleh Allah, Nabi menyampaikan ke mereka, coba kalian berjalan di muka bumi, lihat. Ya. Melihat di sini, melihat dengan mata kepala bekas-bekas umat-umat yang dihancurkan oleh Allah. Ini untuk orang yang ada di Jazirah Arab. Dari di sana nampak perkampungan Nabi, umat Nabi Saleh, kaum Thamud, sampai sekarang masih ada negeri mereka. Yang lain-lainnya yaitu kaum Ad di Yaman. Ya. Kemudian setelah itu semua Nabi SAW dihibur oleh Allah. Memang berat untuk berdakwah, mengajak manusia untuk mengaku, untuk mengimani bahwa dia adalah Nabi, utusan Allah, untuk mempercayai bahwa yang dia sampaikan itu wahyu dari Allah, untuk mengibadati Allah semata-mata, sementara mereka sudah banyak yang mereka sembah selain Allah. Ya. Kemudian untuk mempercayai hari berbangkit, sementara mereka tidak mau percaya sama sekali. Benar-benar luar biasa tantangan Nabi dalam berdakwah. Dan mereka pun tidak membiarkan Nabi berdakwah begitu saja. Mereka berupaya untuk menghalang-halangi, menentang, melakukan berbagai macam cara agar terhenti dakwah Nabi. Namun Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya. Wala tahzan alaihim wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun. Jangan bersedih
engkau hai Muhammad atas apa yang mereka lakukan menyikapi dakwahmu, dan jangan engkau merasa sempit hati pula dengan makar-makar, karena mereka memang tidak membiarkan Nabi berdakwah, melakukan berbagai macam propaganda, menyusun strategi, membuat cara-cara bagaimana Nabi SAW berhenti berdakwah, menuduhnya gila, menuduhnya memecah belah, menuduhnya mencela nenek moyang mereka. Ini semua tuduhan dilontarkan kepada Nabi SAW. Ini kan tujuannya bagaimana orang banyak menerima, menerima. Dibuat isu-isu yang tadi bahwa dia ingin menjauhkan kita dari ajaran leluhur. Ini juga diantara isu yang mereka angkat dan mereka sebarkan. Gila ini sudah lagu lama. Semua Rasul itu gila. Makanya Allah mempertanyakan kepada mengungkapkan kata-kata atawasau bih di surah Az-Zariyat. Apa seakan-akan mereka saling memberi wasiat. Padahal jarak Rasul dengan Rasul jauh, tapi setiap umatnya, setiap datang Rasul mengatakan gila, penyihir, hampir sama, seakan-akan saling mewasiatkan. Padahal tidak. Mereka memang itu strategi yang memang diwahyukan oleh syaitan. Karena berhasil mereka. Ketika dituduh gila, orang mana mau mendengar perkataan celotehan orang gila? Mana mau orang mendengar? Sudah gila, mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau yang mau mendengar. Tapi kan orang kan mencuekkan saja. Dicuekkan oleh mereka. Dan bahkan tidak mau mendengar. Lewat saja. Anggap angin lalu. Padahal Nabi membacakan. Makanya mereka saling berwasiat, jangan sampai terdengar oleh kalian Al-Quran. La tasma'u li hadzal Quran. Qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Jangan kalian dengarkan Al-Quran. Kemudian mereka juga menyampaikan kepada orang-orang yang datang dari luar Mekah di musim haji, mengingatkan mereka, mewanti-wanti. Nanti di dalam kota Mekah kalian akan mendapati seseorang membacakan sesuatu. Dan yang dia baca itu sihir, hati-hati, jangan didengar. Bila perlu sumbat telinga kalian. Ketika tawaf, sumbat telinga. Jangan sampai terdengar oleh kalian kata-kata yang keluar dari mulutnya. Nah ini luar biasa upaya-upaya mengkonter dakwah Nabi SAW agar tidak sampai ke orang banyak. Menghasutan, memprovokasi. Ini sudah lagu lama sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat nanti. Karena semua dari mulai zaman Nabi Nuh diceritakan oleh Allah bagaimana provokator menghasut orang banyak untuk menjauhi Nabi, menentang Nabi, tidak mendengar dari Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah itu semua kembali Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang Al-Qur'an secara langsung. Di ayat yang tadi kita dengarkan, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israila aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Inna sesungguhnya, inna apa? Sesungguhnya hadzal Qur'an, Al-Quran ini, hadza ini, Al-Quran, maksudnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW, wahyu. Yaqussu, mengisahkan, sudah bahasa kita, kisah. Qissatun bahasa Arabnya, bahasa kitanya kisah. Ini nanti bahasa Arabnya qissatun. Qissatun, qisasun jamaknya qisasun. Laqad kana qasasun, laqad kana fi qasasihim. Qissatun qasasun jamaknya. Maksudnya kisah, cerita. Yaqussu kata kerja, menceritakan, mengisahkan. Sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan
ala atas, maksudnya kepada. Ala ini asalnya artinya atas ya, tetapi untuk atau kepada Bani Israel. Ini sudah menjadi panggilannya, sebutan. Bani Israel panggilan atau sebutan. Bani sudah kita tahu ya, keturunan. Bani keturunan, anak-anak keturunan. Israel gelar Nabi Yakub. Israel ini gelar Nabi Yakub alaihissalam. Ya, bahasa mereka artinya adalah Abdullah. Ya. Artinya Abdullah. Israel artinya Abdullah. Isra Abdun, Il Allah, Abdullah. Itu panggilan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Berarti Bani Israel anak keturunan Yakub. Ya. Anak keturunan Yakub. Ayahnya Nabi Yusuf. Ayahnya Nabi Yusuf yang memiliki 12 orang anak. Semuanya Nabi. Semuanya nanti akan diangkat oleh Allah sebagai Nabi. Karena mereka yang 10 orang itu yang melakukan upaya menghilangkan atau melenyapkan Nabi Yusuf. Mereka awalnya mengusulkan untuk membunuh, tapi tidak jadi. Ide yang membunuh itu ditolak oleh mereka, lalu mereka ingin melenyapkan saja. Artinya tidak lagi bersama mereka dengan orang tua mereka Nabi Yakub. Karena mereka melihat bagaimana Nabi Yakub ini sangat mencintai dan mereka iri ya kepada ayah mereka yang sangat menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam. Itu setelah cerita mimpi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada ayahnya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Di awal surat Nabi Yusuf, di awal surat Yusuf. Ya, mimpi dan Nabi Yakub menakwil mimpi tadi. Ya, lalu jangan engkau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Walau tanpa diceritakan pun juga sikap Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf nampak oleh mereka. Akhirnya mereka ingin menjauhkan Nabi Yusuf dari ayahnya sehingga kasih sayang ayah mereka tidak lagi terpisah-pisah. Akhirnya mereka masukkan ke dalam lubang sumur. Ya, ke dalam sumur di tempat yang jauh dari pemukiman. Ini ceritanya. Jadi nanti mereka bertobat dan semuanya pindah ke Mesir. Ini awal mula orang Syam ini pindah ke Mesir. Ya, awal mulanya. Di dalam sebagian riwayat Taurat, jumlah mereka itu yang pindah dari Syam ketika itu 70-an orang. Tidak terlalu banyak. Dan nanti mereka menjadi menetap di sana walaupun bukan pribumi ya. Tinggal di sana sampai mereka keluar semuanya bersama Nabi Musa. Ratusan tahun setelah itu. Dan ini sangat banyak sekali jumlah mereka. Makanya mereka punya 12 suku. Dari setiap keturunan Nabi Yakub tadi yang satu per orang itu punya keturunan dan mereka punya 17 suku. Dan Allah SWT agar mereka mudah dan tidak berebut menyeberang untuk menyelamatkan diri, dibuat 12 jalur oleh Allah SWT. Kali pukul oleh Nabi Musa, laut dengan tongkatnya terbentang 12 lajur ya, atau jalur dari seberang ke seberang di dasar laut. Ya. Sehingga mereka sama-sama semua tahu ini jalur suku ini semuanya. Jelas semuanya dan mereka tanpa lagi berebutan dan cepat masuk sehingga dengan cepat sampai ke seberang. Sesampainya mereka di seberang, sampailah pasukan Fir'aun bersama pasukannya di seberang yang mereka tinggalkan. Nah inilah Bani Israel. Dan Bani Israel ini yang ada di ayat ini
Ini maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Kan di sini kan Allah mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an ini mengisahkan, menceritakan kepada Bani Israel. Maksud Bani Israel di sini yaitu yang hidup di zaman Nabi. Yang ada ketika Al-Qur'an turun. Itu yang dimaksud dengan Bani Israel di sini. Ya, tidak mungkin Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi di antara mereka berdua. Banyak nabi-nabi di antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Sulaiman, Nabi Daud ayahnya, Yahya, Zakaria, Ilyas, Ilyasa, Dzulkifl. Ya. Banyak nabi-nabi Bani Israel. Jadi bukan mereka maksud Bani Israel di sini. Karena Allah menceritakan tentang Al-Quran. Al-Quran ini mengisahkan kepada orang Bani Israel. Berarti yang dimaksud dengan Bani Israel di sini adalah orang Yahudi dan Nasara yang ada ketika Al-Quran turun. Ada tidak Yahudi dan Nasara ketika Al-Quran turun? Ada. Bahkan keberadaan suku-suku Yahudi di Madinah, banyak suku Yahudi di Madinah. Bani Quraidah, sebelumnya Bani Nadir, kemudian Qainuqa. Ya. Suku-suku Yahudi ini berada di Madinah karena dalam kitab mereka dan cerita ulama-ulama mereka bahwa akan muncul Nabi akhir zaman. Ya. Dan munculnya di tempat itu. Ya, jadi masyhurnya cerita dia Nabi itu nanti di tempat itu. Jadi mereka mendengarnya bukan di Mekah, walaupun Nabi SAW lahirnya di Mekah, tapi di Madinah itulah yang diceritakan. Karena sebagaimana yang didapatkan ceritanya oleh Salman Al-Farisi, bahwa munculnya Nabi akhir zaman itu nanti di daerah yang banyak berserakan biji-biji kurma. Berserakan banyak biji-biji kurma, berarti banyak kurma di sana. Ya, itu diantara ciri-ciri tempatnya. Akhirnya sebelum Salman Al-Farisi sampai ke berjumpa dengan Nabi di Madinah, orang Yahudi sudah bertahun-tahun sudah beranak pinak di sana. Ada Khaybar juga, Yahudi Khaybar. Bahkan mereka sudah buat perkampungan dengan benteng yang kokoh. Begitu juga Bani Nadir, mereka juga buat perkampungan. Dan mereka memang ahli pertanahan. Bukan masuk ahli pertanahan ini. Artinya paling mengenal mana tanah yang subur dan tidak subur untuk dijadikan area pertanian. Makanya area pemukiman Yahudi di Madinah itu subur semuanya. Termasuk Khaybar. Bani Quraidah, Bani Nadir ketika dikepung oleh Nabi, itu sebelum ke pemukiman mereka itu sudah kebun-kebun kurma semuanya. Kebun mereka di sana, bercocok tanam mereka di sana. Makanya asal dari adanya akad mudharabah dalam fikih muamalah, asal dalil ada akad mudharabah bagi hasil. Atau dalam istilah lainnya muzara'ah, yaitu pemilik lahan dengan pengelola. Itu di Khaybar. Ya, setelah ditaklukkan Khaybar dan Khaybar sudah milik kaum muslimin, Nabi sudah membagi-baginya kepada pasukannya, kepada kaum muslimin. Sementara mereka tidak terlalu pandai bercocok tanam. Akhirnya dibiarkan Yahudi di sana untuk mengelola lahan mereka masing-masing. Yang hasil nanti dibagi hasilnya. Ini asal akad atau asal dibolehkannya bab mudharabah dan muzara'ah dalam fikih muamalah. Ya, balik kita ke Bani Israel yang ada di ayat ini. Ini maksudnya adalah orang Yahudi dan Nasrani yang ada ketika Al-Quran turun. Terutama kalau Nasrani di Yaman, ya. Di Yaman asalnya dari Habasyah. Ya, dari Habasyah. Dia mengatakan Habasyah itu Ethiopia sekarang. Ya, dan sekitarnya daerah sini. Ya, yang berdekatan dengan Ethiopia, Eritrea, Somalia, Somalia yang dekat-dekat dengan sana, kemudian
Ya, tinggal menyeberang ke Yaman. Jadi kepemerintahan di saat itu di Yaman itu di bawah kekuasaan Habasyah. Jadi yang berkuasa di Yaman ketika itu adalah yang dipilih oleh pemerintah di Habasyah. Jadi agamanya agama itu, makanya tentara Abraha agamanya Nasrani, dan bahkan dia membuat gereja besar di Yaman yang nanti dia ingin menandingi Ka'bah. Bagaimana orang berbondong-bondong datang ke tempatnya itu, sebagaimana orang berbondong-bondong datang ke Ka'bah. Padahal Ka'bah apalah, hanya bangunan kotak budur sangkar, ya itu saja, tidak ada bangunan yang lain. Sementara dibuat semegah-megahnya, menarik minat orang-orang untuk berdatangan. Jadi penduduk Mekah bukan karena unsur ideologi, ya, bukan unsur keyakinan di sini, tapi karena iri, karena khawatir orang tidak lagi berdatangan ke Mekah karena daya tarik bangunan yang dibuat oleh Abraha ini luar biasa. Lalu dirusaknya, diganggunya, dirusaknya. Nah, ini penyebab datangnya Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, ini penyebab Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Allah SWT menyelamatkan rumahnya. Karena Ka'bah itu rumah Allah. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Rabb hadzal bait itu Allah, Ka'bah. Pemilik rumah ini yaitu Ka'bah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdul Muttalib, kakek Nabi, "Inna lil baiti rabbun yahmi." Sesungguhnya Ka'bah itu rumah yang ada pemiliknya dan dia yang akan menjaganya. Karena Abraha heran dari tampilan Abdul Muttalib ini, kewibawaan yang luar biasa, kebijaksanaan yang tampak di raut wajahnya. Karena dia tua, tokoh, bijaksana. Jadi Abraha ketika didatangi oleh Abdul Muttalib, ternyata kakek Nabi Abdul Muttalib meminta unta-unta miliknya yang dirampas oleh tentara Abraha. Jadi Abraha anggapannya bahwa Abdul Muttalib datang memohon kepada Abraha agar tidak dihancurkan Ka'bah. Itu anggapan Abraha. Ternyata tidak. Ternyata dia datang meminta hartanya sendiri. Ini dari raut wajahnya wibawa, berkarismatik, tentu tidak memikirkan harta sendiri, memikirkan bagaimana Ka'bah sebagai simbol ideologi, simbol kesucian. Itu seharusnya dia minta saya tidak hancurkan. Sekarang dia justru minta hartanya sendiri. Ditanya langsung oleh Abraha, "Saya mengira tadi engkau meminta saya agar tidak hancurkan Ka'bah. Ternyata saya kecewa. Justru kamu minta untamu." Kata Abdul Muttalib menjawab, "Unta itu saya pemiliknya. Makanya saya minta. Kalau rumah itu bukan milik saya. Ada pemiliknya dan pemiliknya lah yang akan menjaganya." Ini menunjukkan bahwa masyarakat jahiliyah kenal Allah. Masyarakat jahiliyah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Ka'bahnya dan dihancurkan oleh Allah tentara bergajah. Ya. Ini cerita tentang adanya umat Ahlul Kitab, ya, Yahudi dan Nasrani di masa Al-Qur'an turun. Ya. Jadi Bani Israel dalam ayat ini siapa maksudnya? Yaitu Ahlul Kitab, keturunan dari Bani Israel yang ada ketika Al-Quran turun di zaman Nabi SAW. Ini yang Al-Quran nanti mengisahkan kepada mereka aksara sangat banyak, ya, sangat banyak. Asalnya paling banyak, ya, tetapi sangat banyak, sangat banyak ini aksara alladzi yang hum mereka di sini Bani Israel, ya, fihi padanya
yakhtalifun, berselisih pendapat. Jadi nanti Al-Quran yang melerai, ya, Al-Quran yang mengisahkan atau menjelaskan kepada mereka banyak perkara yang mereka sesama mereka perselisihkan. Maksudnya antara Yahudi dengan Nasrani memperselisihkan, padahal mereka sama-sama Bani Israel. Ya, seperti yang nanti ditegaskan oleh Al-Quran bahwa mereka menyimpang tentang Nabi Isa dan ibunya. Ya, tentang Nabi Isa dan ibunya. Ini penilaian Yahudi dengan Nasrani berbeda-beda. Dan bahkan bertentangan malah. Yahudi mengatakan Nabi Isa anak zina. Anak zina. Dan mereka yang menghasut pemerintah Romania ketika itu untuk membunuh Nabi Isa. Ya, untuk membunuh Nabi Isa. Makanya diserupakan oleh Allah. Ya, yang mereka bunuh itu bukan Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Mereka menganggap Nabi Isa itu anak yang lahir tanpa ayah, betul, anak zina. Dan Maryam ibnatu Imran, wanita yang suci, itu dianggap pezina. Sementara umat Nabi Isa, kaum Nasara, justru mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Ya, anak Allah. Ini yang nanti Al-Quran menengahinya, dijelaskan, dikisahkan dalam Al-Quran. Ini diantara contoh yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, ya. Contoh bagaimana Al-Quran mengisahkan kepada mereka perkara-perkara yang mereka sesama mereka perselisihkan, bertentangan sikap mereka yang terhadap beberapa hal yang ada dalam agama mereka. Tapi Al-Quran ini juga termasuk bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah, bukan Nabi yang menyusunnya. Karena dia bisa memberikan titik terang tentang perkara-perkara yang dipersengketakan atau yang diperselisihkan oleh ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Nah, ini juga sebagai bukti bahwa Al-Quran wahyu. Ya. Kalau bukan wahyu, bagaimana Nabi tahu? Ya, Nabi SAW tidak pernah belajar agama Yahudi. Dan juga Nabi SAW tidak pernah bertemu dengan seorang pun Nasrani di zamannya. Di Mekah apalagi. Pertama kali dia bertemu dengan orang tokoh agama Nasrani, yaitu dalam perjalanan dagang yang kita ceritakan bersama pamannya Abu Talib. Itu pun dia tidak tahu menau, dia cuma dikabarkan kepada pamannya, jangan dibawa masuk ke Syam, karena di sana banyak Yahudi. Dan mereka tidak akan mungkin menerima Nabi bukan dari kalangan mereka. Bawa pulang kembali. Maka dibawa pulang kembali Nabi SAW ke Mekah. Itu pertama kali Nabi berjumpa dengan ahli agama dari umat Nasrani. Adapun Yahudi nanti pertama kali berjumpa ketika hijrah ke Madinah. Setelah hijrah, dia berjumpa dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Pertama kali berjumpa dengan Abdullah bin Salam, Yahudi. Ya. Yang tokoh agama Yahudi. Tokoh agama Yahudi, tokoh suku Yahudi, Abdullah bin Salam, dan iseng-iseng dia ikut menyambut Nabi di Madinah karena penasaran. Yahudi semua penasaran, sebagaimana kaum muslimin penasaran menunggu Nabi datang. Bahkan dari pagi sampai petang menunggu karena tidak ada berita. Dulu kan tidak ada berita, hanya menunggu di tower-tower di pinggiran kota Madinah, melihat ada musafir yang datang atau tidak. Ternyata yang pertama kali mengetahui kedatangan Nabi orang Yahudi. Karena kaum muslimin sudah istirahat di hari itu untuk melanjutkan menunggu, melihat dari jauh. Ternyata Yahudi mengetahuinya. Lalu dia umumkan, telah datang orang yang kalian tunggu. Ya. Maka gempar Madinah, akhirnya berbondong-bondonglah mereka menyambut kedatangan Nabi. Termasuk beliau ini, Abdullah bin Salam, Yahudi. Awalnya. Dia iseng-iseng melihat karena penasaran. Semua sebagaimana semua penasaran bagaimana bentuk Nabi, bagaimana rupanya, dan bahkan ketika sebagian besar dari mereka ketika melihat dari unsur dari pakaian, dari raut wajah, mereka justru melihat Abu Bakar yang Nabi. Ya. Mereka mengarahkan, karena Nabi tidak memperkenalkan diri, saya Nabi.
Mereka datang berdua. Ada banyak yang beranggapan bahwa yang nabinya siapa? Abu Bakarnya. Jadi Abu Bakar merasa risih juga, merasa tidak nyaman ketika mereka semua bersalaman dan mengarahkan pembicaraan kepada beliau sementara Nabi dicuekin. Nah, akhirnya Abu Bakar membuat perbuatan ini semua luar biasa, kecerdasan beliau. Diambil kain, dipayunginya Nabi SAW. Dipayunginya Nabi SAW. Dari situ mereka paham. Nabi dia tidak mengatakan saya bukan Nabi. Ini yang Nabi. Tak. Jadi dia dengan sikapnya saja. Diambilnya kainnya, Nabi SAW ketika itu di suasana panas, dipayunginya Nabi SAW. Dari situ semua paham bahwa yang dipayungi itu pasti Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Salam ikut menyambut dan melihat, dan luar biasa ungkapan Abdullah bin Salam ini, orang tokoh Yahudi yang dipercayai, tokoh agama yang dihormati, disegani, diikuti. Dia mengatakan ketika saya melihat wajahnya, maksudnya wajah Nabi SAW, saya yakin bahwa ini bukan wajah seorang pendusta. Subhanallah. Jadi orang pendusta dengan tidak pendusta nampak dari wajah. Bagi orang yang sudah banyak asam garamnya, orang yang sudah mengenal mana orang baik, mana orang buruk, orang yang sudah punya ilmu tentang agama, seperti dia, pasti bisa membedakan mana pendusta, mana tidak. Saya melihat dari raut wajahnya ini bukan seorang pendusta, karena dia mendengar cerita dari orang-orang dari tokoh-tokoh agamanya bahwa dia pendusta. Bukan apalagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir mengatakan pendusta. Yang didengarnya di Mekah bahwa dia pendusta. Ketika dilihat wajah Nabi, ini bukan wajah seorang pendusta katanya. Ditambah lagi dia mendengar pertama kali dari mulut Nabi SAW. Hadis dalam Sahih Muslim. Yang pertama kali didengar oleh beliau dari mulut Nabi adalah, ya ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bin nasi bil laili wan nasuniya, tadkhulul jannata bisalam. Tidak tahu apakah karena ada amnya, karena namanya kan Abdul bin Salam. Jadi, ini enak juga nih, cocok dengan nama saya. Ya, karena akhir ujung dari kata-kata Nabi kan semuanya mim. Ayyuhan nas, afshus salam. Ya. Sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kalian di malam hari ketika orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Tadkhulul jannata bisalam. Hadis ini dia dengar ketika dia masih kafir. Masih kafir. Tetapi nanti diriwayatkannya setelah dia jadi muslim. Di saat itu dia setelah berjumpa itu dia bersyahadat di hadapan Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini tokoh agama Yahudi. Dan ketahuilah bahwa apapun yang saya katakan pasti diterima oleh orang-orang Yahudi. Yang saya tokoh. Apapun yang saya sampaikan. Apapun berita yang saya sampaikan, mereka pasti percaya. Tapi coba nanti, bahwa mereka adalah umat pendusta. Umat kalau sudah bertentangan dengan selera mereka, mereka dengan serta-merta menolaknya. Ketika Nabi SAW mendengar ada rombongan Yahudi ingin berjumpa dengan dia, maka Abdul bin Salam mengatakan kepada Nabi, saya sekarang bersembunyi. Nanti ketika mereka datang, tanyakan kepada mereka tentang siapa Abdullah bin Salam. Ya. Ketika mereka datang, Nabi bertanya, kenal tak kalian dengan Abdullah bin Salam? Itu jangan ditanya. Orang terkenal itu. Disebutkannya keutamaan-keutamaan, tokoh agama dan lain. Dipuji habis-habisnya. Lalu kata Nabi SAW, dia sudah beriman dengan saya. Dia sudah beriman dengan saya. Lalu akhirnya mereka mulai berubah. Merubah sikapnya. Dan muncullah Abdullah bin Salam menyampaikan dia sudah beriman. Serta-merta berubah 180 derajat sikap mereka. Inilah diantara karakter Yahudi. Walau terang kebenaran itu di hadapan matanya, mereka tidak akan mau menerima. Makanya semenjak dahulu mereka tetap menentang Nabi SAW. Padahal luar biasa. Di zaman Nabi Musa sudah luar biasa Allah memberikan kelebihan keistimewaan kepada mereka. Tapi mereka juga tidak mau menerima. Mereka juga tidak mau beriman. Sudah banyak kemuliaan diberikan oleh Allah. Diselamatkan dari Fir'aun dan seterusnya.
diberi oleh Allah, diberi tanda-tanda. Bahkan ketika diminta mereka berjanji untuk beriman, diangkat oleh Allah gunung di atas kepalanya. Wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Kalian ambil perjanjian ini, dan kalau tidak dijatuhkan gunung di atas kepala kalian. Baru mereka menerima. Sebegitu kerasnya hati mereka. Makanya ayat tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika ini tentang orang yang Bani Israel. Ya, umat Nabi Musa. Ya, ketika disuruh menyembelih sapi betina. Padahal yang meminta padahal untuk maslahat mereka, karena mereka ingin mengetahui siapa pembunuh mayat yang terbunuh ketika itu. Mereka tidak tahu siapa pembunuhnya dan mereka minta kepada Musa, "Qul da'u lana rabbaka yubayyin lana." Ya. Menjelaskan kepada kami siapa pembunuhnya. Lalu Allah SWT perintahkan untuk menyembelih sapi betina dan mereka tidak mau. Padahal untuk mereka juga tidak mau. Lalu mereka, mungkin logika mereka, apa hubungannya sapi betina dengan memberitahukan siapa pembunuh? Tapi Allah hanya meminta kepatuhan mereka. Sampai mereka tanyakan ciri-cirinya, warnanya, apa kerjanya dan seterusnya. Dijelaskan oleh Allah, dipersulit oleh Allah sampai-sampai mereka hampir tidak menemukan. Akhirnya mereka tetap menemukan dengan susah payah ketika menemukan sapi yang sebenarnya pertama kali diperintah mereka ambil seekor sapi apapun juga mereka akan melakukan tugas. Tapi mereka tidak mau sebenarnya. Mereka minta tanda-tanda itu agar tidak ada sapinya. Ternyata memang ada, cuma mereka susah mendapatkannya. Akhirnya disembelih, kemudian dipukullah dari organ sapi yang sudah disembelih itu mayat tadi, sehingga ketika setelah dipukul hidup dia kembali. Mereka melihat orang mati itu hidup. Ini mereka melihat langsung bagaimana kekuasaan Allah. Setelah dipukul, mayat tadi hidup lagi dan dia mengabarkan pembunuh saya si fulan. Pembunuh saya si fulan. Setelah itu dia mati lagi. Ya. Untuk mengenal siapa pembunuhnya. Dan ternyata mereka juga tidak mau beriman. Tidak mau beriman. Makanya Allah mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Setelah semua itu, hati kalian tetap kasat, keras. Ya. Fahiya kal hijarati aw asaddu qaswah. Hati kalian seperti batu dan bahkan lebih keras daripada batu, kata Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan pernyataan. Inilah perselisihan yang selalu dilerai atau ditegaskan, dikisahkan Al-Quran, yang benarnya ini, yang benarnya ini, yang benarnya ini. Ya, ketika mereka berselisih antara Yahudi dan Nasrani dalam masalah agama, tentang Al-Quran menegaskan bahwa yang benarnya ini, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Makanya Allah mengatakan aktsarul ladzi fihi hum fihi yakhtalifun. Kemudian kembali Allah menegaskan Al-Quran, ya, menyifati Al-Quran, wa innahu, dan sesungguhnya dia, maksud dia ini apa? Al-Quran. Balik waw ini kan kalau dalam ilmu bahasa namanya wawul ataf. Waw al-atfi. Ya. Waw yang menghubungkan. Jadi menyambung, waw yang menyambung. Maksudnya dia hubungkan apa yang setelah waw ini dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya inna hadzal Qur'an. Ya, jadi dibalikkan kembali ke inna hadzal Qur'an wa innahu, diulang kembali, disambung lagi, dan sesungguhnya dia, yaitu siapa? Al-Qur'an. Lahudan, benar-benar petunjuk. Ini sudah ada di awal tadi, kita ulang, ya. Ditegaskan kembali di sini. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar petunjuk. Dan petunjuknya bukan hanya untuk orang-orang yang belum menerima dakwah Rasul. Sampai kepada yang sudah punya nabi saja, sudah dapat kitab seperti Yahudi dan Nasara tadi, juga Al-Quran memberikan petunjuk kepada mereka. Seperti menegaskan yang benar dari perselisihan mereka. Makanya ditegaskan di sini kembali oleh Allah bahwa Al-Quran itu petunjuk. Wa innahu lahudan, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar petunjuk. Wa rahmatun, dan rahmat, kasih sayang. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Yang beriman dengan Al-Quran, maka Al-Quran menjadi petunjuknya. Menjadi rahmat baginya. Yaitu sebab-sebab turunnya rahmat. Makanya
siapapun juga, kapanpun juga dia hidup di bumi ini, umat Nabi Muhammad SAW, setiap kali mendekat kepada Al-Quran, maka dia akan pasti mendapat petunjuk. Pasti mendapat petunjuk. Setiap dia selalu menjadikan, berupaya untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka dia akan mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran ini, kata para ulama, tidaklah bersentuhan dengan apapun juga pasti memuliakan. Ketika Al-Quran bersentuhan dengan bulan, dipilih oleh Allah Ramadan sebagai bulan menurunkan Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan yang termulia. Ketika malaikat Jibril dipilih oleh Allah untuk mengurusi Al-Quran, menyampaikan kepada Nabi, kurang lebih 23 tahun lamanya, bertahap-tahap, berangsur-angsur, makanya malaikat Jibril menjadi malaikat yang termulia. Umat yang menerima Al-Quran sebagai kitab suci, maka dia menjadi umat yang termulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Adalah kalian umat yang terbaik, kata Allah. Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin para rasul karena Al-Quran. Makanya selama kita memberikan perhatian dengan Al-Quran, selama itu pula lah kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang Al-Quran, kitabun mubarak. Ya. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, mubarak. Mubarak, apa artinya mubarak? Al khairul kathir. Al barakah, keberkahan itu artinya kebaikan yang banyak. Itu yang rahmat tadi, kebaikan yang banyak. Di dalamnya ada hidayah, petunjuk. Di dalamnya ada rahmat dan kasih sayang. Itu yang dimaksud dengan mubarak, keberkahan yang kebaikan yang banyak. Kemudian kita tambah satu ayat lagi, ayat yang ke-78. Ya. Allah berfirman, Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih. Wa huwal azizul alim. Ya. Inna, sesungguhnya, rabbaka, Rabbmu, Tuhanmu. Ya. Rabbaka, Rabbmu, Tuhanmu yang menciptamu, Allah Subhanahu wa taala. Yaqdi, memutuskan, mengqadha. Ya, qadha yaqdi, memutuskan. Bainahum, baina, di antara, hum, mereka, di antara mereka, bihukmihi, dengan keputusannya, dengan hukumnya. Bi, dengan hukum-hukum, keputusan. Hi-nya dia, maksudnya Allah. Keputusannya, keputusan Allah. Keputusan hukumnya di antara mereka. Maksudnya di antara manusia secara umum. Makanya diperintah oleh Allah kita untuk kembali kepada Al-Quran ketika apa? Ketika kita berselisih pendapat. Ketika berselisih pendapat. Di surat apa itu? An-Nisa. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. An-Nisa 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha war rasul wa athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang mengurusi urusan kalian, pemimpin. Ya. Lalu Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah untuk mengambil keputusan siapa yang benar di antara kalian ketika berselisih tersebut. Kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah. Kata para ulama tafsir, mengembalikan kepada Allah maksudnya kepada kitabnya, Al-Quran. Kemudian
war rasul, dan kepada rasul. Maksud pada kata para ulama tafsir, maksud rasul di sini beliau sendiri ketika dia masih hidup. Ketika masih hidup, mengembalikan kepada rasul untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah ketika terjadi perselisihan pendapat. Kemudian kepada sunnahnya, hadis-hadisnya yang sahih setelah dia meninggal dunia. Dia yang Al-Quran dan hadis yang sahih lah yang menjadi pemutus perkara ketika umat ini berselisih pendapat. Ya, ketika terjadi perbedaan, balikkan ke Al-Quran, balikkan ke hadis Nabi SAW. Karena agama ini kan agama Allah, bukan agama siapa-siapa. Allah yang mengkonsepnya, Allah yang menyusunnya, Allah yang menyetingnya, menyusun agama ini. Makanya agama ini dari Allah. Kemudian diturunkan dalam Al-Quran, Nabi SAW yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan dan menjelaskan. Maka bila ada umat ini berselisih pendapat, balikkan saja ke Al-Quran dan Sunnah. Bila kata Al-Quran salah, ya salah. Bila kata hadis dan Al-Quran dan hadis benar, maka itu yang benar, walaupun yang berpendapat dengan kebenaran tersebut sedikit. Itu yang benar. Jadi seperti yang selalu kita katakan bahwa kebenaran itu tidaklah distandarkan kepada banyaknya orang. Ketika banyak orang berarti itu yang benar. Tidak. Al-Quran itu kebenarannya diletakkan kepada Al-Quran. Agama ini kebenarannya diletakkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Makanya di sini, Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih. Sesungguhnya Rabbmu Allah memutuskan di antara mereka, di antara manusia, di antara siapapun juga yang bersengketa, kemudian di antara Bani Israel tadi, di antara Bani Israel tadi yang juga diceritakan oleh Allah, ketika mereka berbeda sikap terhadap contohnya Nabi Isa dan ibunya, maka maka Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran yang menyatakan mana yang benar. Ternyata mereka berdua tidak benar. Yang satu hulu, berlebih-lebihan, yang satu lagi lalai dengan mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak zina. Tetapi Allah akan mengatakan Nabi Isa adalah seorang rasul wa kalimatullah alqaha ila Maryam. Ya. Waruhum min, kalimat Allah yang difirmankan kepada Maryam, maksudnya kun, ya. Kata-kata kun disampaikan kepada Maryam sehingga masuklah janin di dalam rahimnya, dikandung oleh Maryam ibnatu Imran alaihissalam, seperti halnya wanita-wanita biasa mengandung, dan tiba masa melahirkan, dia pun melahirkan. Seperti yang diceritakan oleh Allah di surat yang bahkan dinamakan dengan surat Maryam. Ya. Dinamakan dengan nama beliau, menunjukkan kemuliaan Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Allah yang memutuskan. Jadi selama kita kembali kepada Al-Quran, maka kita akan berada di atas kebenaran. Selama kita mengembalikan berita kepada Al-Quran, maka berita yang kita sampaikan pasti benar. Selama kita berhukum dengan Al-Quran, maka hukum yang kita putuskan itu hukum yang paling benar. Karena Allah yang menghukum dengan Al-Quran. Wahuwal azizul alim, dan dia Allah, wahuwa dan dia, yaitu Allah, Al-Aziz, ini nama Allah, Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Izzah, keperkasaan. Allah maha perkasa karena semua di bawah kekuasaannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada yang bisa menyusahkan dan menyulitkan Allah. Ini keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyusahkan Allah. Sementara mengatur langit dan bumi ini tidak susah Allah. Di ujung ayat kursi Allah mengatakan apa? Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidaklah menyusahkan Allah menjaga langit dan bumi. Kalau menjaga langit dan bumi ini tidak menyusahkan Allah, apalagi yang lebih kecil dari langit dan bumi. Makanya Allah maha perkasa. Ya. Karena keperkasaannya lah dia
memerintahkan langit untuk tetap di tempat dan jangan bergerak. Maksudnya jangan jatuh. Mengatakan kepada langit tetap di tempat dan jangan jatuh. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak jatuh. Agar tidak jatuh. Bayangkan bagaimana maha kuasanya Allah, maha perkasanya Allah. Langit dan bumi saja patuh kepada Allah. Di awal surat Al-Insyiqaq, idza samaa'un syaqqat, ketika langit terbelah. Kapan langit terbelah? Ketika disuruh terbelah oleh Allah, maka dia terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia patuh kepada penciptanya Allah, dan memang layak pantas dia patuh kepada Allah. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ketika bumi dihamparkan oleh Allah, tidak ada lagi yang menghalang-halangi. Semuanya rata, hamparan yang terbentang luas, tidak ada gunung, tidak ada lembah, datar semuanya. Ketika Allah perintahkan bumi seperti itu, maka dia patuh. Dan memang dia patuh kepada Allah dan pantas untuk patuh. Kalau langit dan bumi sepatuh itu kepada Allah, bagaimana kita yang tinggal hanya di sekian persen dari bumi ini? Ukuran kita dengan ukuran bumi tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa kita perbandingkan ukuran kita sebagai manusia orang per orang dengan luasnya bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Namun kita lalu membangkang dan tidak mau patuh kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Al-Alim, ini juga nama Allah. Al-Aziz nama Allah dan sifatnya keperkasaan, yang Maha Perkasa. Al-Alim nama Allah dan sifatnya ilmu. Allah memiliki sifat yaitu apa? Ilmu. Ini sifat zat Allah. Dia Maha mengetahui dan tidak pernah sifat ini lepas dari Allah. Ini salah satu bentuk sifat zat. Ya, sifat zat. Bahwa sifat ilmu ini tidak lepas dari Allah. Dan tidak pernah ilmu Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak diakhiri dengan ketidaktahuan. Kita juga disifati dengan ilmu. Allah menyifati manusia ilmu dengan ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya yang berilmu. Disifati oleh Allah kita ini berilmu. Tapi ilmu kita ini ilmu yang terbatas, didahului oleh tidak tahu. Tidak ada seorang pun dari manusia yang ketika lahir sudah berilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kalian lahir, kalian tidak tahu apa-apa. Nah, kemudian diberi oleh Allah 3 sarana, pendengaran, penglihatan, qalbu, untuk berilmu. Akhirnya menjadi luar biasa ilmu manusia. Bisa mengetahui banyak hal. Nyaris tidak ada yang tidak diketahuinya. Tetapi tetap saja ilmunya relatif. Didahului oleh ketidaktahuan. Nanti lama-lama, apalagi setelah tua, ilmu yang dia kuasai itu lambat laun menghilang, melemah, ingatannya pun melemah. Ya, luar biasa. Contoh saja para ulama hadis. Ya. Mereka kalau tidak memurajaah hafalan mereka, mungkin cepat hilangnya. Makanya mereka ada majelis mudzakarah namanya. Hadis yang mereka hafal ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Imam Ahmad itu menghafal jutaan hadis. Jutaan hadis hafalnya. Itu mereka ulang-ulang terus. Mereka ajarkan agar tetap ingat. Makanya di antara perawi hadis itu ada yang ketika tua rusak hafalannya. Inilah ilmu manusia. Sementara ilmu Allah tidak ada itu semua. Ilmu Allah tidak lepas dari Allah. Tetap bersama Allah. Tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak ditutup, diakhiri oleh ketidaktahuan. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia dengan segala sesuatu maha mengetahui. Dia tahu apa yang sudah terjadi, dan Allah juga tahu apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi Allah tahu. Dari semenjak sekarang ini, kalau kita tetapkan sekarang, yang akan terjadi Allah semua tahu. Ya. 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, sampai hari kiamat nanti, semua Allah sudah tahu apa yang akan terjadi.
Allah sudah tahu dan bahkan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Apa yang diketahui oleh Allah semua itu sudah ditulis. Dan nanti ketika terjadi, Allah yang menetapkan, Allah yang berkehendak, Allah yang mencipta. Sekarang ini hari yang ke-20 kita mengadakan pengajian ini sudah diketahui oleh Allah sebelum dicipta alam semesta 50.000 tahun lamanya dan sudah ada di Lauhil Mahfuz dan kita yakin seyakin-yakinnya karena sudah terjadi. Tetapi untuk beberapa saat ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Inilah ilmu kita dan itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah uraian untuk ayat yang ke-78. Tersisa berapa ayat? 15. 93 kurang 78 berapa? Hah? 78 total ayatnya kan semua 93. Ya. 93 ayat surat An-Naml ini 93 ayat. Sekarang kita di ayat yang ke-78. Tersisa berapa ayat? 15? Berapa hari itu? Kita selesaikan 2 hari? Tidak. Kita selesaikan insya Allah sampai akhir Ramadan. Ya. Mungkin berapa hari? 10 hari kurang lebih ya. 10 hari kurang lebih. Berarti antara 2 atau 3 ayat per hari. Allah. Antara 2 ayat saja di luar 20 ayat itu. Ya, kadang mungkin ada yang 1 ayat. Atau kalau nanti sudah selesai dan masih tersisa harinya, kita adakan ujian. Mau ujian? Ya. Berapa kali diulang oleh Allah, Ailahum ma'allah. Ini bukan sekarang ujiannya. Ya. Nanti ujiannya kalau seandainya sudah selesai kita dan masih ada tersisa Ramadan, kita akan adakan pertanyaan-pertanyaan untuk, tadi kan saya sudah sempat mengulang kembali ya secara garis besar tentang kandungan surat An-Naml ini. Tapi nanti juga akan kita, kalau memang insya Allah tersisa waktu, kita akan berikan beberapa pertanyaan. Insya Allah juga kita siapkan hadiahnya. Maka ulangi pelajaran kita. Bila lupa, mungkin masih ada rekaman-rekamannya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam. Saya lupa untuk yang membaca, mana Pak Zaiful? Yang membaca itu terdaftar ya. Ada catat namanya. Kemarin awal-awal saya mengingatkan namanya dicatat. Karena nanti kita siapkan hadiah untuk yang membaca. Kalau sekarang ini sudah hari yang ke-20, berarti sudah 40 orang. Karena setiap hari 2 orang. Itu kalau tidak ada yang berulang. Ya. Maunya kita tidak berulang ya. 1 orang tetap 1 kali membaca. Sehingga semua mendapat bagian. Dan kita akan siapkan hadiah untuk yang membaca. Dan juga nanti bila ada kesempatan tanya jawab, kita akan siapkan juga hadiah untuk yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini untuk ibu-ibu juga ya. Cuma untuk membaca mohon maaf. Ya. Ibu-ibu tidak kita berikan kesempatan membaca. Walaupun mungkin di sana masih ada ibu-ibu yang lebih bagus bacaannya daripada bapak-bapak. Ya. Cuma untuk pertanyaan insya Allah kalau ada kesempatan kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir, yang mengikuti kesempatan untuk menjawab dan juga akan kita siapkan hadiahnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.